Jumpa lagi dengan saya TT49. Jangan lupa subscribe. Loh, nggak bisa baca. Otak luwe. Resource. Kita hajar tugas. Aku lemu, makan kuape, ada nukan mampir ya. Mantap. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya TT49. Teman-teman penonton setia TT49, saya doakan kalian sehat selalu ya di tengah masa pandemi virus COVID-19 ini. Teman-teman harus jaga imunitas dan kesehatan tubuh juga. Jangan lupa minum suplemen vitamin ya. Kalau sakit segera ke dokter atau ditangani sendiri aja atau isolasi mandiri kayak. Tapi kalau untuk di sirkuit liar sepertinya enggak dulu karena ya faktor tadi. Tapi kalau memang alhamdulillah Haji Putra 898 jadi buat sirkuit di Jakarta. Kalau ada yang mau ngajak liaran, kalau di sirkuit Jakarta saya mau safety, karena memang safety, nggak ada rintangan jalan ya istilahnya, ada motor nyabrang atau orang nyabrang nggak ada. Jadi saya mungkin boleh sama istri kalau saya izin, kalau memang ada sirkuit liarannya yang bagus terus aman juga safety, mungkin boleh sama istri. Jadi itulah beberapa alasan saya ya. Selanjutnya balap liar. Balap liar itu bukan ajang motor paling kenceng. Balap liar itu apa ya istilahnya, bukan motor kenceng di balap liar itu. Balap liar itu kadang motor beruntung juga masih menang, kadang pinter-pinteran strategi juga masih menang. Ini cerita ya, sedikit cerita. Untuk adik-adik pemula yang biasanya membuli, tak ceritani, tak urui strategi balapan. Saya dulu pernah, ini transisi saya di tahun 2011, kalau nggak salah 2011-2012. Ini saksi nyata hidup Mas Adi Estuyul. Mas Adi Estuyul ini pernah lawan saya. Nggak tahu Mas Adi ini bawa motor Kirana dari mana. Waktu itu motor saya Karisma. Nah itu ceritanya, saya itu usahanya di ujung tanduk di tahun 2011-2012 itu sudah mau bangkrut kolef. Akhirnya datang Karisma ini. Apa Kirananya Mas Adi Estuyul ini kepingin nyoba nos lawan saya. Akhirnya saya sama Mas Kepe itu mau nerima tantangan itu. Tapi saya enggak punya uang waktu itu. Enggak punya uang, ngomong Mas Kepe enggak punya uang. Perskot sudah masuk. Taruhan kalau nggak salah 30 juta. Zaman dulu itu 2011 uang 30 juta itu banyak ya. Saya dibantu Mas Asanta Safarak, bosnya Mas Kepe dulu taruhannya. Itu saya bingung. Nah ini strategi sing tak tunjukin, karena saya sudah nggak liaran ya, jadi tak tunjukkan rahasia strategi balap liar. Nggak harus motor kenceng itu jadi juara, enggak. Jadi memang ya sebelumnya maaf Mas Adi ya, ini memang strategi balap liar Mas Adi. Jadi tak cerita jenenge dongeng ya, istilahnya kan dongeng. Kok tonggo sebelah kan senengane dongeng ya. Saya tak cerita dongeng ini. Cerita dongeng. Jadi waktu balap itu saya nyusun strategi bersama Mas Adi. Jadi motor saya kan speknya istilahnya spek road race, spek motor kuat. Karisma saya itu spek motor kuat, spek road race, spek aman. Spek nos itu mesti aman, motor-motornya jarang sekali jebol spek nos karena motornya kompresi rendah semua, aman. Saya nego sama Mas Kepe. Gimana Mas Kepe caranya menang? Masalahnya ini harta saya yang terakhir saya taruhan karena habis bangkrut saya, jadi nggak punya uang belas. Ini motor Vario saya tak jual Mas Kepe buat taruhan sama perhiasannya istri saya yang terakhir saya jual. Pas hari balapnya itu, hari ulang tahun istri saya, pas hari balapnya itu. Saya berdoa kepingin menang kok. Doa pengen menang supaya saya dapat uangnya saya buat ngontrak. Itu doa saya. Akhirnya saya sama Mas Kepe berunding. Akhirnya saya punya strategi. Mas Kepe, lawannya ini motor bebas, askruk bebas, piston bebas. Gimana kalau kita lepaskan pagi?
Oke, nyewa kenjeran waktu itu teman-teman, nyewa kenjeran, main kenjeran. Kita start itu jam 12 malam, itu start. Sebelum start paginya itu saya sudah belanja busi 3, oli mesin 2. Saya pakai oli mesin apa dulu itu ya, BM1. Karisma saya dulu pakai oli mesin BM1, selalu BM1. Jadi saya sudah siapkan oli 2, busi 4 kalau nggak salah dulu itu. Mas Adi siap, Chandra nggak siap. Mas Adi nggak siap, Chandra lepas sampai jam 5 pagi itu. Jadi jam 12 malam sampai jam 5 pagi itu lepas-lepasan sampai saya ngomong cukup, akhirnya lepas bareng. Akhirnya saya ke setat, lihat kondisinya motornya Mas Adi itu sudah mulai berbes, keluar oli gitu-gitu, sudah mulai berasap semua. Akhirnya pembalapnya saya kasih tahu sudah waktunya lepas, insya Allah menang. Motor saya kan sehat, setiap 2 jam ganti uli, setiap 2 jam lagi ganti uli. Jadi motor saya benar-benar fit. Memang strategi itu yang saya pakai zaman dulu itu. Jadi motor balap itu nggak harus kenceng, tapi strategi tim itu perlu juga. Jadi adik-adik yang masih labil dan sering bully, jadi motor balap itu belum tentu banter. Jadi tergantung strategi tim sama faktor Dewi Fortuna. Akhirnya kembali ke cerita ya. Akhirnya bener jam 5 terakhir yang punya Kenpak nyetatkan, lepas nggak lepas, harus lepas ini terakhir. Oke, terakhir motor sana sudah panas lah istilahnya, sudah suaranya sudah berubah. Jadi motor saya tetap standar, stabil. Akhirnya bener-bener lepas beneran itu. Lepas beneran, akhirnya motornya Mas Adi berapa meter gitu kalau nggak salah, 10 kalau nggak 15 meter jebol. Lepas bareng motornya Mas Adi jebol, ya itu alhamdulillah. Ya karena mungkin anugerah itu saya bisa kembali berbisnis ya, ngontrak. Terus ya itu mungkin jalannya saya untuk kembali lagi merintis usaha ya. Habis saya dapat uang dari menang lawan Kirana itu tadi, saya buat ngontrak rumah di Mojokerto. Pertama kali saya datang ke Mojokerto, saya ngontrak dulu di Mojokerto. Terus motor saya ditawar teman saya Mataram Lombok, saya kasihkan akhirnya 14 juta, dibeli 14 juta motor saya Karisma sama anak Lombok. Saya kasih sama Wawan KDRT Kancadaya Racing Team. Sampai sekarang bayarnya kurang kurang 2 juta apa 3 juta ini motor saya. Wawan KDRT, ayo setor rekening. Tapi enggak apa-apa, itu sudah masa lalu. Habis saya dapat modal menang tadi buat ngontrak rumah, mengembalikan uang istri, kembalikan perhiasan istri. Akhirnya saya jual Karisma itu memang nilai Thailand, ninggalkan racing ya. Jadi memang saya jual, saya enggak mau balapan lagi, saya buat usaha. Akhirnya saya jual teman-teman, Karisma itu laku 14 juta. Saya buka warkop di Mojokerto karena basic saya agak gendut ya, jadi cari kerja kan sulit. Jadi saya mau usaha, saya enggak mau kerja dulu, mau usaha aja. Saya merintis, buka warkop rame, teman-teman saya kan banyak rame. Akhirnya anak-anak kok cangkruk tok, banyak yang cari makan di luar. Saya berguru nasi goreng di Pacet sana, belajar nasi goreng selama 4 hari 5 hari di Cak Saipul nasi goreng. Halo Cak Saipul, belajar di Cak Saipul. Akhirnya saya bisa turun gunung lagi, jualan nasi goreng, ngumpulin modal sampai saya berhasil beli rumah. Ya ini rumah distro nih, rumah saya pertama kali yang saya beli hasil nasi goreng ini. Rumah yang saya buat distro sama basecamp teman-teman ini yang saya dapat hasil jual nasi goreng dan jual Karisma dulu. Sampai berbuah banyak sekali ini, sampai ke proyek, sampai ke distro, sampai ke merchandise, sampai ke bisnis-bisnis yang lain. Jadi teman-teman masih jatuh tetap semangat, gak oleh kendo. Wis jalani pangeran, jalani Allah itu sendiri-sendiri, nanti ngasih jalan orang untuk sukses. Oke. Nanti kita bahas apa lagi ya. Oke. Dadah. Suwe. Yuk teman-teman, saksikan keseruan balap tim Herek Brondong Proyek di tahun 2021 dengan spek-spek barunya. Langsung subscribe, like, dan komen di channel TT49. Jangan lupa
Subrah. Jangan lupa PT 49.